Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah, Bu. Gimana? Sehat, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat ya. Semoga puasanya lancar ya. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai akhir nanti dan mendapatkan fitri ya di Idul Fitri. Oke, teman-teman semua boleh kameranya dinyalakan. Nanti ketika saya menjelaskan, biar Muhammad Kota boleh dimatikan lagi kameranya. Jadi kalau kita lagi sesi diskusi, silakan kameranya dinyalakan. Baik, ini yang pertama ya kita ketemu. Kemarin terakhir sudah bertemu dengan Pak Henry ya. Terakhir teman-teman mempelajari tentang record ya. Benar nggak? Tentang struktur, Bu. Struktur ya, struktur ataupun record gitu ya. Oke, baik. Di minggu ini kita lanjutkan pertemuan keempat ya, berarti ya. Ini adalah pertemuan keempat, dan di mana kita harus mengganti nih pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kan kita karena dadakan, jadi harus di reschedule gitu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, pertemuan kelima itu kan sifatnya kuis ya. Jadi pertemuan 5 kuis, yang dimana kuisnya dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan 4. Dan kuisnya sendiri itu dilaksanakan bareng dengan kelas yang lainnya. Jadi tadi saya sudah koordinasi dengan yang kelas B ya. Jadi nanti Hilman silakan koordinasi dengan Yanuar untuk menentukan waktunya. Kalau harinya kan udah hari Senin ya. Ini nanti waktunya jam berapa untuk kuisnya. Nah, itu dikabarkan gitu ya. Hilman ada? Mana Hilman? Belum ada, Hilman? Nanti disampaikan ya teman-teman ke Hilman kalau misalnya dia belum masuk. Oke, saya absen dulu. Ahmad Hilman. Belum ya, Daniel. Hadir, Bu. Deksi. Hadir, Bu. Lidra. Lidra Ryan. Hadir, Bu. Dina. Hadir. Hadir, Bu. Watli. Hadir, Bu. Rosi. Hadir, Bu. Gilang. Hadir Bu. Haryo. Haryo Wicaksono. Bukan kelas ini Bu. Jin. Oh, kenapa? Haryo bukan di kelas ini Bu. Oh, dia nggak PRS. Jadi kelas apa gitu? Yang Haryo? Kelas A, Bu. Bu, mohon maaf sebelumnya. Untuk Haryo sepertinya waktu melakukan PRS tuh tertukar dengan saya, Bu, kelasnya. Jadi pas lagi saya PRS tuh statusnya untuk kelas C udah habis, Bu. Oh, Karena, jadi Setiawan nggak ada namanya di sini? iya Ibu, betul. Itu untuk semua mata kuliah atau cuman struktur data aja? Untuk SDA saja, Bu. Oh, SDA saja. Cuman berarti ini ya, di pertemuan pertama udah konfirmasi belum Setiawan sama Bu Yuli? Kalau untuk pertemuan pertama sih belum, Bu. Saya baru sadar di pertemuan ketiga, Bu, kemarin. Karena ketika saya pengumpulan tugas, saya melihat di spot yang lain, itu belum ada upload pengumpulan tugas, tapi di punya saya sudah ada. Dan saya ngelihat bahwa kalau untuk SDA saya masuk ke kelas A, Bu. Oke, jadwalnya bentrok nggak? Ada yang bentrok nggak? Kalau dengan konsep kayak sekarang? Kurang tahu sih, Bu. Ntar nanti saya tanyakan ke anak-anak kelas A deh. Ke ini aja, ke Haryo aja. Jadi kamu nanti sama Haryo lihat gitu. Karena kan jadwal PRS kan udah beres ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya Mas Setiawan harus di kelas yang kamu pilih, di kelas A. Haryo harusnya di kelas C. Cuman karena hanya satu mata kuliah aja, SDA,
Jadi bisa request aja ke Bu Yuli nanti, karena nilainya takutnya nanti nggak keluar gitu ya, Setiawan ya. Jadi nanti setiap pengumpulan tugas, karena kalau misalnya deadline-nya kan beda tuh antara A dan B. Mungkin kamu bisa mengumpulkannya di Google Drive, cuman di notice gitu. Kalau misalnya tugas saya, berarti kamu kasih tahu ke saya. Kalau nanti sama Bu Yuli, kamu kasih tahu ke Bu Yuli. Gitu aja sih paling ya, Setiawan. Oke, baik Bu. Terima kasih informasinya. Oke. Lanjut ya, Kinta. Hadir, Bu. Kiroman. Hadir, Bu. Laras Janu. Nggak ada Laras. Mirza. Hadir, Bu. Maaf, Bu. Mic-nya error. Siapa itu teh? Itu Bu, Laras udah ngangkat tangan Bu. Mungkin mic-nya error, jadi nggak bisa on mic. Laras Baik. mic-nya error, Bu. Oke. Dava Yaser. Hadir Bu. Zaki. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Mufti. Hadir, Bu. Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Nabil. Muhammad Nabil. Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Purbaya Hidayat. Rafli. Hadir, Bu. Restu. Hadir, Ibu. Roy Subagja. Hadir Ibu. Stephen. Syahrul. Hadir, Bu. Nina. Hadir, Bu. Oke. Berarti yang nggak hadir hanya Purbaya sama Nabil ya? Baik, kita lanjut. Saya izin share screen dulu. Kalau lagi saya jelasin boleh dimatiin ya, biar hemat kuota. Bu. Ya, Hilman. Bentar, Bu. Mohon maaf tadi saya ini kan pas absen nggak nyaut, Bu. Oh, oke. Hadir ya, Hilman ya. Iya, saya hadir. Nah, nanti diskusi sama Yanuar ya terkait dengan jadwal Senin untuk kuisnya. Disesuaikan jamnya, nanti lapor ke saya ya. Oh iya, siap, Bu. Oke. Oke, baik. PPT saya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut untuk pertemuan keempat, di mana di sini kita akan membahas pointer ya. Cuman sebelum kita membahas pointer, kita review dulu terkait dengan struct kemarin ya. Di mana struct ini sama halnya dengan record ya. Di mana record ini fungsinya adalah untuk menyimpan banyak data dengan tipe data yang berbeda gitu. Jadi ketika kita mempelajari array, jadi teman-teman mempelajari array di pertemuan kedua, array juga mampu untuk menyimpan banyak data ya. Cuman di array sendiri dia hanya menyimpan data dengan tipe data yang sama. Misalnya kalau kita mempunyai data integer, artinya si array integer hanya bisa menampung sebuah nilai yang bernilai integer gitu. Jadi dia tidak bisa digabung dengan string, char, float maupun double. Nah, ini kebalikannya dari si record ya, atau struct ataupun struktur gitu ya. Nah, untuk yang si struct ini dia mampu untuk menyimpan banyak data dan memiliki tipe data yang berbeda. Jadi contoh di sini adalah teman-teman bayangkan ketika membuat sebuah record itu seperti kalian membuat sebuah database.
Nah, teman-teman menyimpan nih semua data ke dalam sebuah tabel gitu. Contohnya di sini ada record mahasiswa ya. Di mana di mahasiswa, di tabel mahasiswa pasti ada NIM, yang di mana NIM ini memiliki tipe data integer, nama lengkap itu memiliki tipe data string, angkatan integer, program studi string, dan IPK adalah float gitu ya. Nah, itu ada 3 tipe data yang berbeda. Nah, dari 3 tipe data yang berbeda ini bisa kita simpan nih ke dalam sebuah record. Gitu ya. Yang di mana nanti kalau kita sudah menyimpannya sebuah record, artinya kita sudah membungkus yang field nama, NIM, angkatan, sama program studi ini udah kita bungkus nih ke dalam satu nama, yaitu namanya adalah mahasiswa. Nah, kalau di C++, kita mengenal dengan yang namanya struktur ataupun struct ya. Dia termasuk ke dalam struktur data di linear, di sederhana gitu ya, di sederhana. Nah, jadi untuk contoh pemanggilannya di struktur sendiri ini dibuat sebuah fungsi baru. Jadi kalau teman-teman pakai array, kita bisa langsung panggilnya di fungsi main. Bentar. Oke, lanjut ya. Nah, kalau di struktur di C++ ini kita membutuhkan satu variabel baru di mana satu fungsi baru ya, di mana fungsi ini khusus untuk kita membuat sebuah struktur. Di sini yang teman-teman tahu ada fungsi itu ada fungsi ada prosedur ya. Kalau fungsi dia membalikkan sebuah nilai, kalau prosedur dia tidak membalikkan sebuah nilai. Nah, di sini kita ada menggunakan yang namanya struct ya. Jadi kalau di C++ kita pakai fungsinya adalah fungsi struct, terus kita kasih nama untuk si struct-nya itu apa. Karena tadi kita akan menyimpan nama, NIM, angkatan prodi dan juga IPK ini ke dalam sebuah struct dengan nama mahasiswa, jadi kita simpan ibaratnya yang di sini, yang ada di dalam ini, ya, kita masukkan dia ke dalam nama mahasiswa. Sehingga nama mahasiswa ini, si mahasiswa ini memiliki 5 field, yaitu nama, NIM, angkatan, prodi, dan juga IPK. Ya. Jadi ketika nanti dipanggil, ketika kita memanggil, kita tinggal manggil mahasiswa, kalau mau dialiaskan lagi menjadi reguler, berarti bisa kita aliaskan jadi reguler. Namun antara reguler dan juga beasiswa ini sama aja isinya, ini cuman beda pemanggilannya aja. Jadi tadi si field diisikan ke dalam mahasiswa, si mahasiswa itu dialiaskan lagi menjadi reguler maupun beasiswa. Jadi nanti kalau kita mau mengakses si nama lengkap dari mahasiswa reguler, tinggal kita panggil reguler dot nama lengkap gitu ya. Jadi dalam pendeklarasian variabel, ketika kita menggunakan struktur ini lebih efektif ya, terus juga lebih singkat dalam pengkodeannya. Gitu. Itu untuk yang review singkat terkait dengan si struktur yang ada di C++. Oke, sekarang kita lanjut ke pointer ya. Apa sih itu pointer? Jadi kalau pointer ilustrasinya adalah ketika teman-teman menggunakan laptop gitu ya, kayak saya lagi pakai pensil gitu untuk nulis-nulis. Si pensil, gambar pensil ini merupakan sebuah pointer. Yang dimana tujuannya adalah untuk menunjuk. Ya, misalnya saya pengen melihat ini ke teman-teman, ini adalah judul gitu ya. Ini adalah judul dari slide ke 2, di mana judulnya adalah definisi. Nah, saya menunjukkannya dengan si pointer yang ada di laptop saya gitu. Jadi yang ada gambar pensil ini. Jadi kalau teman-teman lihat, nah kalau digedekan ini gambarnya seperti panah. Nah, fungsinya adalah untuk menunjuk. Kalau saya pengen nunjuk poin ke pertama, artinya saya arahkan si pointer saya ke poin ke 1. Kalau saya pengen nunjuk poin kedua, artinya saya arahkan untuk poin ke-2. Nah, itulah pointer. Untuk di C++, fungsi pointer itu sama dengan yang ada di laptop ya.
Dia sama-sama fungsinya adalah untuk menunjuk. Tapi apa sih yang akan ditunjuk sama dia? Yang ditunjuk sama si pointer ini adalah sebuah alamat. Ya, jadi dia akan menunjuk sebuah alamat yang ada di dalam memori yang kita simpan gitu. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah variabel, misalnya di sini adalah variabelnya adalah variabel x ya. Variabelnya adalah variabel x, di mana si x ini dia akan disimpan nih dalam sebuah alamat di memori gitu. Nah, si variable pointer fungsinya untuk menunjuk alamat tersebut. Jadi pengen tahu alamatnya yang mana. Itu kita ilustrasikan. Misalnya ada memori ya, kita memori. Jadi teman-teman kalau kalian belajar struktur data, itu bukan bagaimana cara mengoding yang benar gitu ya. Bagaimana cara jago nggak ngodingnya, itu tidak nilai di struktur data. Tapi yang dinilai struktur data adalah bagaimana teman-teman mengalokasikan memori sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Agar penggunaan memori tidak useless gitu. Nah, untuk si memori, misalnya kita di sini punya beberapa memori, ya kita coba bagi-bagi. Yang pertama, pastinya di sini ada alamat address 1, address 2, sampai dengan address ke N. Gitu. Jadi setiap memori itu memiliki alamatnya masing-masing. Contohnya, kalau kita menggunakan integer X, kalau integer berapa byte sih? Integer berapa byte, teman-teman? Memori yang digunakannya. Itu ada di slide pertemuan kedua, ada ya di array. Kira-kira kalau integer itu berapa byte sih yang digunakan di memorinya? 32 byte, Bu. Byte-nya. Kalau integer? 4, Bu. 4 ya. Jadi untuk si integer, kalau teman-teman pengen lihat nih, nanti tinggal di size of aja. Size of integer, nanti dia akan memunculkan berapa jumlah memori yang digunakan untuk si integer ini. Nah, untuk yang integer, dia memiliki atau meminjam 4 memori. Itu ya, 4 memori, 4 byte. Nah, artinya ketika kita mendeklarasikan integer X, dia akan meminjam ke memori yang pertama. Saya di sini adalah 10 ya. Berarti kalau tambah 4, berarti yang kedua ini adalah 14. A14, di sini A18. Nah, gitu alamatnya. Karena kita pakai integer. Artinya ketika kita deklarasikan si X sama dengan 2, nilai dari A10, jadi alamat dari A10 itu bernilai 2. Ya. Dia adalah bernilai 2. Si nilai ini disebut dengan value-nya. Sementara A0, A10 itu adalah address. Gitu ya. Jadi setiap variabel yang teman-teman deklarasikan, pasti dia akan meminjam memori ke dalam alokasi memori. Misalnya kalau kita deklarasikan lagi untuk si Y, gitu ya. Si Y-nya adalah nilainya adalah 3. Karena Y3 itu adalah integer, jadi dia akan mengisi memori ke-2 dengan alamat A14. Nah, ini untuk peminjaman memori gitu. Nah, untuk apa sih pointer ini? Gitu ya. Untuk apa sih pointer ini? Contoh pointer yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan atau kita ingin menjumlahkan atau mencari kuadrat dari si 2 ini, si X, artinya kalau seperti biasa teman-teman ada hasil gitu ya, terus kalian AX dikali dengan X. Maka hasilnya adalah kuadrat dari X. Kan gitu. Sehingga si hasil ini, dia akan meminjam sebuah memori baru ke dalam alokasi memori. Jadi ini isinya nanti ada 4. Yang dimana sementara si 2 ini tidak akan kita gunakan lagi. 2 ini kita gunakan hanya untuk deklarasi ini saja. Ketika hasilnya sudah dapat yaitu 4, maka 2 ini akan terbuang sia-sia. Jadi secara penggunaan memori untuk A10 itu akan useless gitu. Nah, adalah
yang namanya pointer. Jadi si pointer ini dia hanya berlaku untuk bahasa pemrograman C maupun bahasa pemrograman C++. Kenapa? Karena di zaman pemrograman C dan juga C++ itu memori laptop atau memori komputer server masih kecil gitu ya, masih hitungannya masih megabyte gitu atau gigabyte juga masih jarang gitu. Makanya butuh adanya pointer agar kita bisa mengefektifkan penggunaan memori. Karena kalau teman-teman kebiasaan untuk menggunakan memori yang acak-acakan atau menggunakan memori yang semena-mena, nanti akan terjadi over bandwidth gitu. Jadi biarpun teman-teman hanya membuat aplikasi sederhana nih hanya untuk menginputkan barang aja, hanya untuk menginputkan barang itu kan ibaratnya hanya satu halaman yang di running tidak terlalu berat gitu. Kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan memori dengan baik, dia akan running-nya lama, loading-nya lama. Mungkin teman-teman pernah membuka sebuah alamat website ataupun sebuah aplikasi yang dimana kalian merasa aplikasi ini sederhana banget kok gitu. Sederhana banget, hanya landing page aja, tapi kenapa loading-nya lama banget gitu. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan memori tadi tidak sesuai. Banyak memori yang udah dipesan, ya, yang udah dipesan, cuman sifatnya useless, hanya satu kali nih. Kayak yang integer X, hanya satu kali aja nih untuk mendeklarasikan. Yang dimana nanti si X ini kita gunakan untuk mencari kuadratnya. Harusnya kita hanya mereplace di tempat yang sama. Gitu ya, kita harusnya mereplace di tempat yang sama, bukan membuat sebuah alamat baru. Gitu. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mereplace di alamat yang sama? Kita butuh yang namanya sebuah variable pointer. Ya, ingat tadi pointer artinya adalah dia akan menunjuk ke alamat. Jadi kalau saya pointer itu dilambangkan dengan tanda bintang ya. Kalau variable pointer harus menggunakan tanda bintang. Kalau kita bikin px ya. Ini saya bikin nama pointernya adalah px, artinya pointer x. Artinya si px ini akan menunjuk ke A10. Jadi dia udah tahu nih, si A10 siapa aja isinya. Gitu. Tanpa variable pointer, kalau kita hanya pakai yang X sama dengan 2, kita hanya tahu value-nya aja. Gitu. Jadi kalau kita mau ngotak-ngatik, kita nggak bisa nih. Ngotak-ngatiknya bisa jadi aja dia kayak gini, membentuk sebuah alamat baru. Cuman kalau kita mengetahui alamatnya, kita bisa mengacak-acaknya gitu ya. Misalnya dalam suatu rumah klaster gitu, ada di klaster pertama tinggallah Hilman, Restu dan lain-lainnya gitu ya, Hilman, terus ada Purbaya dan lain-lainnya. Nah, kalau saya tahu alamat Hilman di mana, saya bisa menyamparkan Hilman, saya bisa ngetuk rumah Hilman, saya bisa mengolah Hilman gitu. Saya bisa langsung berdiskusi dengan Hilman di dalam rumah tersebut gitu. Kalau misalnya saya tidak tahu alamat Hilman, artinya adalah saya bisa diskusinya di luar. Ya, saya diskusi di luar dengan Hilman, gitu ya, sehingga saya harus mempunyai alamat baru untuk tempat diskusi. Dan di mana alamat Hilman yang pertama itu tidak digunakan lagi karena kan kebutuhannya adalah untuk diskusi dengan saya, gitu. Jadi ada dua alamat yang digunakan untuk satu kali eksekusi, gitu ya. Nah, itulah fungsi dari si pointer. Jadi kita meminimalisir, kita memperkecil penggunaan memori yang useless. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk konsep dasar dari pointer. Paham ya apa fungsi dari pointer? Jadi sekali lagi, pointer ini dia tidak menunjukkan sebuah nilai ya, tapi dia menunjukkan sebuah alamat. Jadi kalau teman-teman isi seperti ini, XPX itu adalah 2, ini salah. Karena pointer tidak mengenal nilai. Jadi untuk si pointer, dia akan mengenal yang namanya alamat. Jadi nanti alamatnya mungkin di masing-masing laptop akan berbeda gitu ya. Ada yang OF, dia bentuknya heksadesimal. 138 banyak ya. Mac OS dan juga Windows itu memiliki alamat yang berbeda gitu. Jadi kalau Mac OS lebih panjang, kalau Windows itu agak sedikit lebih pendek gitu. Nanti kita lihat ya bagaimana penggunaan pointernya.
Oke, sebelum kita masuk ke codingan, saya pengen lihatkan teman-teman untuk pendeklarasian pointer. Yang pertama adalah kita harus menggunakan tipe data. Jadi kalau misalnya dia menunjuk tipe datanya adalah integer, artinya untuk si variable pointer harus menggunakan integer juga. Kalau dia menunjuk char ya, dia juga menggunakan tipe data char gitu. Nah, di pointer kita mengenal ada reference dan juga reference. Yang dimana kita mengenal adanya simbol dan juga ada simbol bintang. Simbol dan ini digunakan untuk mendapatkan alamat. Ya. Jadi dia, ketika teman-teman pengen tahu alamatnya A10, pengen ngasih outin alamat, kita bisa menggunakan simbol dan. Jadi kita bisa tahu nih alamatnya di mana. Sementara kalau simbol bintang, itu kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel pointer. Ya. Jadi dari alamat tersebut, kita sudah mendapatkan alamat, kita masukkan dia ke dalam sebuah variabel pointer. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa nggak langsung aja pakai dan kita olah? Nggak bisa, ya. Kita tidak bisa langsung gunakan dan ketika kita mau pakai konsep yang membuat kuadrat tadi, gitu. Yang dimana kita akan mengolah nilai 2 ini menjadi 4. Nah, kalau seperti itu, ya, kita harus masukin dulu dia ke variable pointer. Jadi kalau kita buat seperti ini integer x ya, karena kita pakainya integer x tadi sama dengan 2 ya. Berarti untuk variable pointernya integer bintang. Jangan lupa bintang, artinya dia adalah pointer, berarti px. Yang dimana si px ini, variable pointer, dia hanya menerima address, dia hanya menerima alamat gitu. Jadi untuk menambahkan alamat ini kita bisa pakai dan, ya. Kita pakai dan kita tunjukkan alamat mana yang akan kita tampilkan. Jadi kalau kita mau menunjukkan alamat x, artinya dan x. Sehingga dan x ini kita tampung ke dalam variable pointer. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah enak untuk kita olah-olah. Jadi kita bisa ganti value dari si address. Jadi alamatnya tetap di A10, cuman nilainya bisa kita gonta-ganti. Itu ya, itu untuk konsep yang pointer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami untuk pointer? Halo, suara saya kedengaran jelas? Bisa, oke. Kita lanjut ya, sekarang kita lanjut ke codingan. Ini saya udah mempersiapkan, jadi silakan teman-teman untuk memanggil dulu include IOStream, habis itu using namespace std untuk say in dan say out-nya, dan kita masuk ke integer main. Nah, ini nggak perlu dijelasin lagi ya. Nah, kita akan cobakan apakah benar kalau masing-masing variabel itu memiliki alamat yang berbeda. Sekarang kita pakai variabel A, di mana kita taruh di sini 5 gitu ya. Terus integer B, ini kita kasih 7. Kenapa Setiawan? Ada pertanyaan? Maaf Bu, kepencet. Oh, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau ngecek nih, apakah benar setiap variabel itu memiliki alamat. Caranya kita outin. Ini adalah nilai dari A. Terus A, kita munculin ya, kalau ini kan udah biasa. Selanjutnya, kita munculkan address-nya. Address dari A. Nah, tadi kalau pakai address, pakai simbol apa? Kalau mau munculkan alamat? Dan, Bu. Dan ya, berarti langsung dan A. Itu N, JL. Nah, sekarang kita munculkan juga untuk yang B. Ini biar kelihatan banyak, kita kasih spasinya banyak.
Nah, untuk yang B, ini kita munculkan juga, kita mau lihat apakah benar dia beda alamat atau enggak, dan kita lihat integer itu 4 atau berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tadi kita deklarasikan ada nilai A, dia ada di dalam alamat 0x7, lihat aja di belakangnya ya, 115, B158. Nah, untuk yang B, dengan nilai 7, itu ada di alamat 154. Jadi seperti yang tadi, kalau integer dia memiliki 4 byte, ya, 4 byte-nya, sehingga antara satu integer dengan integer yang lain, itu beda 4 nih, dari 154 ke 158, gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, setiap laptop itu akan berbeda, setiap device akan berbeda alamatnya, ya. Jadi tidak mungkin akan sama, dan kita juga nggak tahu nih dia akan nyimpannya di alamat berapa, gitu. Kita hanya bisa melihat alamatnya, dia disimpan di alamat berapa, tapi kita nggak bisa custom, kita maunya nyimpannya di alamat ini, itu nggak bisa, ya. Kita hanya bisa nge-view aja, dan kita bisa mengolah nilai atau value yang ada di alamat 158 ini, gitu. Nah, kira-kira nih, kalau saya pengen mengganti nilainya, yang dimana si A, tadi si A-nya menilai 5, dan B-nya bernilai 7, kita pakai yang namanya fungsi swap, ya. Ini fungsi swap itu fungsinya untuk mengganti nilai ini. Jadi AB sekarang menjadi BA, gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah alamatnya tetap keganti juga atau enggak? Contoh, jadi kita punya nilai 2 dan 3. Sekarang saya pengennya si si 3 itu ada di sini. 3 itu ada di sini dan 2 ada di sini. Nah, kita bisa pakai fungsi swap, ya. Kita bisa pakai fungsi swap yang ada di C++. Nah, kira-kira apakah untuk si alamatnya ikutan ke swap juga atau enggak? Enggak, Bu. Kenapa alasannya? Soalnya pointer tuh kan cuma nunjukin address bukan nilainya gitu. Betul ya. Dan di mana di sini kita belum juga menggunakan adanya pointer, adanya variable pointer. Kita hanya nge-view atau ngelihat aja nih si alamatnya aja gitu. Jadi kalau kita mau pakai variable swap, ya, fungsi swap, dimana kini kita swap A dan B-nya. Nah, kita coba munculkan yang sama. Munculkan yang sama biar kelihatan beda. Setelah di swap, gitu ya. Tambahkan lagi NDL-nya di sini. Oke, kita lihat, coba running. Nah, untuk nilainya, untuk value-nya ini berhasil ke ganti ya, ke swap gitu. Tapi teman-teman bisa lihat dia tetap di memori yang sama. Ini memorinya nggak di otak-atik gitu. Contohnya di sini, nilai A tadi memorinya di 158, sekarang A itu bernilai 7, memorinya tetap di 158. Ya, sementara kalau yang B itu tetap di 157, ketika dia menjadi 5, dia tetap 154 ya, ketika menjadi 5, dia tetap di 154 gitu. Jadi di sini kelihatan ketika kita hanya mengganti nilai tidak akan berpengaruh terhadap alamat yang ada dalam sebuah memori. Gitu ya. Sampai di sini paham untuk konsep melihat nilai dan juga alamat? Paham, Bu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mencobakan untuk pakai yang kuadrat tadi. Kalau kita hanya gunakan dan ini, dan variabelnya, ini tidak bisa kita otak-atik ya. Nah, biar nggak bingung, saya hapus, atau saya hapus aja lah ya, biar nggak bingung ya. Nah,
Kita gunakan satu variabel aja dulu. Kita akan coba bikin kuadratnya. Cuman sebelum kita membuat kuadrat, kita cari tahu dulu apa sih itu variabel pointer. Nah, tadi untuk mendeklarasikan variabel pointer, ini kita harus menggunakan tanda bintang. Ini wajib ya, bukan hanya untuk pembeda aja. Tapi ini sebuah kewajiban. Kalau tidak pakai tanda bintang, dia akan terbaca sebagai variabel biasa. Sama halnya dengan si integer A ini. Nah, ini merupakan variabel biasa, bisa diisikan dengan sebuah nilai angka ataupun huruf gitu. Nah, kalau kita pakai bintang, artinya kita akan membuat sebuah variabel pointer ptr A. Misalnya gini ya, pointer untuk si A. Nah, cukup di sini. Ini untuk deklarasi pointer. Variabel pointer. Nah, selanjutnya, tadi teman-teman ingat, kalau si pointer itu akan diisi dengan sebuah alamat. Ya, dia akan diisi di sebuah alamat, artinya kita isikan dan A ke dalam si PTR. Kita panggil PTR, karena dia sudah menjadi variable pointer, kita sudah mendeklarasikannya, artinya kita bisa langsung panggil aja namanya. Tidak perlu pakai bintang lagi. Kita panggil namanya, terus kita isikan dengan dan A, gitu. Nah, ini mengisikan alamat ke menunjuk ya, pointer menunjuk alamat dari variabel A. Oke, sampai di sini oke ya untuk deklarasikannya. Nah, sekarang karena kita si alamat udah ditunjuk oleh si pointer, kita tinggal langsung memanggil aja nama variabel pointernya. Itu ptr A. Ya, ptr A. Sehingga kalau kita run, hasilnya akan mengeluarkan alamat dari si integer A. Gitu. Jadi dia sama nih dengan si dan A. Cuman kita bisa otak-atik nih, kita bisa lihat juga value dari si alamat 158 itu berapa. Jadi kalau sebaliknya kita bikin si out lagi, terus kita mau lihat value ya, value dari pointer. Value dari pointer, kita harus menggunakan tanda bintang kalau pengen tahu value-nya berapa. Nah, maka dia akan kembali menunjuk nilai. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini address of, ya dia menunjukkan bintang, menunjukkan sebuah alamat. Kalau kita pakai bintang, ini adalah value of. Jadi dia akan menunjuk ke value dari sebuah alamat. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita pakai PX saja, dia akan mengakses ke sini. Ketika kita pakai bintang, dia akan dari sini, ya, dari si ini, dia akan mengakses ke sini. Gitu. Jadi bukan dari sini ya, tapi dari sini dia mengakses ke value-nya. Nah, itu fungsi dari si pointer. Itu ya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahami ya. Jadi pointer ini dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak gitu ya. Jadi perlu pemahaman dan banyak latihan agar teman-teman bisa paham apa sih sebenarnya fungsi pointer ini gitu. Kalau kayak sekarang ini kan nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau sekarang ini teman-teman ngelihatnya, oh pointer hanya untuk lihat alamatnya nih gitu. Hanya untuk itu aja gitu. Cuman nanti saya akan memberikan beberapa latihan yang dimana teman-teman akan melihat, oh ternyata pointer digunakan untuk ini gitu. Nah, untuk contoh yang pertama, kita akan coba untuk pakai hasil. Ya, kita akan coba untuk mencari nilai kuadrat dari sebuah nilai X atau nilai A, kalau kita buat di sini. Oke,
Untuk itu, gampangnya kita buat dia sebuah fungsi baru ya. Sebuah fungsi baru ataupun prosedur baru. Karena pointer, kita akan mengolah dia di dalam sebuah alamat, makanya kita tidak perlu adanya sebuah return. Jadi kalau kita pakai konsep yang hasil tadi, kita nyimpan di variable hasil, kita harus nge-returnin hasilnya agar bisa keluar. Gitu. Kalau kita hanya bermain-main di alamatnya, kita hanya bermain-main di alamat, ini kita tidak butuh yang namanya return, sehingga kita tidak perlu membuat sebuah fungsi, tapi kita pakai void. Ya, kita pakai prosedur, yaitu void. Kita tidak perlu return nilai. Nah, di sini kita akan coba buat untuk fungsi kuadrat atau prosedur kuadrat. Yang dimana di sini parameternya kita tadi menggunakan pointer ya. Jadi si PTR ini, PTRA ini kita pindahkan ke sini. Gitu. Kenapa harus pakai pointer, Bu? Biar lebih enak kelihatannya, lebih terstruktur gitu. Nah, ini kita komen dulu ya. Nah, si PTR ini kita menjadikan dia parameter pada void kuadrat. Selanjutnya, ya, kalau tadi kita mau pakai hasil, kan harusnya gini ya. Hasil yang kita lempar adalah A, gitu ya. Berarti A dikali A untuk mendapatkan kuadratnya. Nanti kita return si hasilnya. Nah, gini kalau kita tidak menggunakan pointer. Nah, karena kita menggunakan pointer, kita balik lagi, ini kita kopikan. Ini kita tidak perlu menambah-nambah variabel. Jadi kita tinggal panggil si PTR itu, si variable pointer, kita panggil variable pointernya, PTRA, terus dia akan menunjuk, ya. Ingat, kalau dia menunjuk value harus menggunakan bintang. Kalau dia menunjuk alamat, dia kayak gini, ini isinya alamat. Tapi kan yang kita kalikan adalah value, artinya kita tunjuk value-nya. Gitu. Kita tunjuk value-nya. Ya, artinya dia nunjuk ke si A ini. Nah, selanjutnya kita kalikan. Kita tunjuk lagi ke value-nya, value of, artinya pakai bintang lagi. PTR, PTRA. Nah, ini sama ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. 5 dikali dengan 5. 5 gitu. Cuma kita nggak perlu yang namanya fungsi return-nya lagi. Nah, sampai di sini cukup ya. Nah, sekarang kita akan coba panggil si void-nya. Jadi kuadrat. Kita coba panggilnya di bawah yang kita udah panggil di atas ya. Ini saya balikin lagi, ini dihapus dulu saja karena kita sudah komen. Ini kita ganti dengan panggil alamat. Jadi kita pengen buktikan apakah benar nih. Jadi harusnya tadi 2 dikali 2 itu adalah 4. Dia masih di alamat yang sama, yaitu A10. Bukan membentuk alamat baru gitu. Nah, kita pengen membuktikan itu. Jadinya kita tampilkan alamat sebelum dia dikuadratkan. Nah, kita panggil fungsinya. Jadi teman-teman, kalau memanggil fungsi, karena kita pakai void, dan ada parameter di dalamnya, berarti kita juga harus melempar sebuah nilai ya untuk dia ditampung di parameter void kuadrat ini. Nah, di sini karena dia menerima sebuah variable pointer, berarti yang harus kita lempar apa? Di sininya. Apa sih yang harus dilempar? A seperti ini. Ingat konsep variable pointer, dia hanya menerima sebuah alamat. Ya, kita kan akan bermain-main alamat. Gitu. Berarti kita ngelempar apa? Pointer apa? Kita ngelempar apa? Dan A, Bu. Dan A, ya. Kita melempar alamatnya dan A. Jadi isinya nanti adalah
Kayak gini nih isinya. Kuadrat gitu ya. Kalau kita lempar A aja kan isinya gini. Kalau yang seperti ini isinya adalah kayak tadi 0x f 111 berapa tadi ya? 158. Nah, ini akan dilempar ke dalam void kuadrat ini gitu. Kalau teman-teman ngelemparnya adalah A seperti ini, maka isinya nanti kuadrat 5. Nah, sementara ketika dia di void kuadrat, dia tidak menerima angka 5. Dia hanya menerima alamat. Ya, itu alasannya kenapa kita harus melempar dan A. Kita melempar alamat. Oke ya, sampai di sini oke. Nah, sekarang kita akan munculkan lagi nilai si A-nya. Kita munculkan nilai si A. Bentar ya. Teman-teman bentar ya, saya angkat telepon dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi di sini karena kita sudah melempar alamat, kita coba running, kita lihat A-nya. Nah, ini A-nya itu udah bernilai 25 ya. Jadi kita sudah nilai 25, terus oh ya kita membuktikan dia tetap di 158 atau enggak. Kita tinggal tampilkan gitu ya. Kita pakai yang ini. Kita tampilkan di bawah. Jadi kita tampilkan dan A-nya juga. Berikan alamatnya juga. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi kita tidak membuat sebuah alokasi memori baru gitu. Jadi kita tetap mengolahnya di alamat memori yang sama. Jadi dia sama-sama di 158 di bawah ketika dikodekan juga 158. Jadi dia nge-replace nilai atau value dari si variabel A-nya. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sebelum kita masuk ke latihan. Saya aman ya, mungkin agak sedikit bingung-bingung nanti ada di latihan biar semakin mantap gitu. Nah ini biar nggak bingung pakai kurung. Ini kali, ini pointer ya. Jadi itu bukan sebuah kali. Jadi kita manggil pointer, terus dikali. Oke, itu untuk contoh penggunaan pointer yang pertama. Nanti saya punya beberapa latihan yang perlu teman-teman selesaikan. Cuman kita lihat ya. Nah, tadi implementasi udah, swapnya juga udah. Nah, ini saya pengen lihatkan, ini ada operasi array ya, dengan pointer. Nah, di mana array pada pointer ini digunakan untuk menyusun alamat memori secara berurutan. Nah, jadi kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam sebuah
array, maka misalnya contohnya gini, char gitu ya. Kalau teman-teman kemarin pakai char, terus nanti nilainya ada RPL, nah artinya masing-masing karakter itu akan diberikan alamatnya yang berbeda-beda. Jadi dia akan mengurutkan sesuai dengan penggunaan dari array-nya. Nah, jadi variabel array dapat didefinisikan definisi indeks berupa representasi alamat memori yang paling awal. Integer array, maka alamat memori awalnya adalah 0. Nah, jadi konsepnya sama dengan indeks. Jadi kalau kemarin teman-teman belajar sebuah array gitu ya, sebuah array ada elemen, ada indeks. Yang dimana indeksnya mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Isinya bebas ya, mungkin isinya nanti ada R, P, L, gitu ya, RPL 1 gitu. Nah, sekarang ketika kita pakai pointer, ada tambahan satu lagi, yaitu alamat, karena tadi dia nunjuk alamat. Di sini ada alamat 1/0 gitu ya, alamat 1/8, alamat 1/8, misalnya 88, terus dia balik lagi ke 12 gitu ya, dia balik lagi ke, ada juga B10 gitu. Nah, ini tergantung ya address-nya. Nah, ini untuk si pointer. Yang dimana untuk si alamat ini, ketika kita gabungkan dengan operasi array, dia tetap dihitung dari 0 juga. Jadi dia tetap kehitungnya adalah ini pointer ke 0, ya berarti alamat ke 0, P0, nanti kalau kita manggil nanti P0, ini P1, ini P2, dan ini P3. Gitu. Nah, kita lihat bagaimana sih cara pengaksesannya gitu. Kalau misalnya si pointer kan tinggal langsung pakai ini ya, tinggal langsung integer 5, ini akan menunjukkan bahwa elemen memberikan 5 blok dimulai dari alamat paling awal dari variabel A. Jadi kalau kita akses integer 5, artinya dia akan memunculkan indeks nilai dari indeks ke 5. Nah, kita lihat kalau untuk si pointer gimana. Jadi ini pointer memungkinkan melakukan operasi aritmatika, namun operator yang dimungkinkan hanya pengurangan dan juga penambahan. Kenapa? Karena dia sifatnya tadi linear. Gitu ya. Kalau bertambah dia arahnya ke kanan, kalau berkurang dia arahnya untuk membaca yang kiri. Variabel PC merupakan elemen pertama pada suatu array. Setelah melakukan operasi aritmatika PC plus 3, maka elemen berpindah sebanyak 4 elemen. Itu. Contohnya di sini. Kalau teman-teman pakai PC plus sama dengan 3. Yang dimana sekarang posisi kita array-nya ada di P0. Ya, array-nya sekarang ada di P0 ini. Dia menunjuk ke si P0. Ketika kita mengeluarkan PC plus 3, artinya dia akan bergeser sebanyak 3 kali. 3 alamat, 3 rumah. Gitu ya. 1, 2, 1, 2, 3. Berarti artinya nanti outputnya dia akan mengeluarkan alamat si P3. Gitu. Sebaliknya, kalau PC minus sama dengan 3, ini artinya pengurangan. Kalau misalnya contohnya, kita ada di P3 saat sekarang ini kita sedang menunjuk, pointernya sedang menunjuk P3. Ketika dikurangi dengan 3, artinya dia akan berkurang ke kiri. 1, 2, 3, sehingga dia akan menunjuk P0. Kalau dia pakai P-2, artinya dia dari sini, dia hanya 1, 2, dia akan menunjuk ke P1. Jadi dia akan menampilkan alamat dari P1. Gitu ya, untuk si penggunaan pointer pada sebuah array. Kita lihat contohnya. Nah, ini ilustrasinya pointer P, kalau P plus 1 itu ada di sini, P plus 2 itu ada di 300, P plus 3 ada di 400, P plus 4 ada di 500. Jadi teman-teman lihat ini sama dengan si indeks. Ini 0 sampai 4, di sini juga ini 0 sampai dengan 4. Bedanya adalah kalau si indeks array tanpa pointer,
kita panggil langsung nama variabel dan juga indeks keberapa. Kalau pointer ini ada penjumlahannya dulu gitu. Ya. Nah, contohnya di sini kita gunakan yang pertama adalah kita langsung lihat yang ke hasilnya. Kita pakai char. Ingat tadi kalau tadi kita pakai integer, di sini kita pakai array. Char array ya. Ini ada kurung buka, kurung tutup, artinya kita memanggil atau mendeklarasikan sebuah array yang dimana isinya adalah Cibiru. Jadi isi dari lokasi adalah Cibiru. Selanjutnya kita membuat sebuah variable pointer untuk menyimpan alamat yang ada di dalam lokasi. Gitu ya. Jadi kita nyimpan nih si lokasi. Nah, kita coba untuk keluarin hasilnya. Kita keluarkan dulu hasil lokasi, artinya dia mengeluarkan variabel biasa ya, variabel biasa. Maka muncullah semua yang ada di dalam value-nya, yaitu Cibiru. Gitu. Kedua, kita mau mengakses nih array ke 0. Ingat, kalau indeks itu berarti 0 di sini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau array ke 0, artinya adalah lokasi ke 0, artinya dia kita akses indeks ke 0. Nah, sehingga munculnya adalah C. Itu ya. Sekarang kita akan munculkan nih P lokasi, artinya dia akan menunjuk ke alamat. Dia akan menunjuk ke alamat. Yang dimana tadi ingat, kalau menggunakan array di pointer, dia akan nyusun alamatnya. Bentar ya. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi nanti kalau di array di pointer, dia akan menunjukkan alamat yang pertama dulu. Nah, dia akan menunjukkan si C dulu nih. C ini yang ditunjuk dulu. Kalau kita langsung mengakses value, artinya ada di sini. Gitu ya. Makanya muncul hanya C. Sekarang kita pengen menampilkan, ya, kita pengen menampilkan yaitu nilai indeks kedua, ya, atau pointer kedua. Artinya dipanggil P2, ya, kita panggil P2. Sekarang dia posisinya ada di sini. Langsung panggil P2. Nah, terus di line 12 ini ada P2 yang dimana ditambah dengan 3. Artinya dia akan bergeser sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan memunculkan si U. Ya, jadi ketika kita tampilkan lagi si pointer 2-nya, karena tadi sudah ada penjumlahan, maka dia akan menampilkan si U. Gitu. Dan yang terakhir, kalau kita tampilkan pelokasi semuanya, karena dia udah ngedeteksi dari sini sampai sini, ya, jadi dia akan menampilkan IRU-nya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu mau bertanya, Bu. Itu Boleh. yang tadi nilai pelokasi kurang ini, Bu. Tadi sinyalnya kenapa C, Bu? Yang pelokasi ya? Nilai pelokasi. Kenapa nilai pelokasi adalah C ya? Karena nilainya di sini adalah C. Ingat, dia Cibiru. Cibirunya tadi ketika kita masukkan di dalam pointer, maka si array-nya itu akan disusun ke alamat yang berbeda. Jadi dia akan ketunjuk nih, nanti ada alamatnya adalah F10 gitu ya. Ini alamatnya adalah F14 karena 4 byte. Kalau string kalau nggak salah saya 8 ya. Kalau char itu 8. Jadi F18 nanti ditambah 8 seterusnya gitu ya sampai akhir. Nah, ketika kita bintang P lokasi,
itu kan dia menunjuk value of, ya. Dia menunjuk value of. Jadi dia akan menunjukkan nilai dari si array gitu. Yang dimana nilai yang ditunjuk pertama sekali adalah nilai di indeks pertama. Jadi kalau kita langsung play lokasi, dia akan menunjuk indeks ke 0 dulu gitu. Maka posisinya ada di C. Sehingga dia mengeluarkan nilainya adalah C gitu. Nanti kalau kita pengen tahu nilai selanjutnya, bisa kita beralih dengan menggunakan pemanggilan indeks P lokasi seperti ini, atau kita bisa menggunakan aritmatika. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan? Tapi kalau nggak salah di Dra ya, yang raise hand ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami agar teman-teman bisa lebih paham ya, saya upload materinya di Spot. Nanti silakan dikerjakan latihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, cuma pengerjaan latihannya bentuknya adalah kelompok ya, jadi silahkan pilih 3 orang aja dalam satu kelompok. Kalau udah ada kelompoknya, yang di MK lain boleh dipakai aja di kelompok yang udah ada gitu, biar bikin waktu buat bikin kelompok lagi. Nah, silakan diselesaikan, boleh berurutan ataupun acak juga nggak apa-apa. Saya merasa gampangnya di nomor 4 dulu nih Bu. Nah, boleh ngerjain nomor 4 dulu, nanti setengah jam lagi saya pengen lihat ya hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, untuk sebelum teman-teman mengerjakannya, ini bisa dilihat ya. Latihan nomor 1 kan ini menggunakan pointer untuk menampilkan umur Ani, Budi, dan Cinta. Nah, ini bisa pakai konsep yang kuadrat tadi. Yang dimana teman-teman menampilkan umur Ani, Budi, dan juga Cinta, cuman tidak menambahkan variabel baru gitu. Tidak menggunakan alamat yang baru, masih di dalam alamat yang sama. Cuman bisa tampil tiga-tiganya nih gitu. Jadi bisa pakai konsep yang kuadrat. Nah, selanjutnya reverse word. Nah, reverse word ini bisa pakai yang tadi gitu ya. Kita pakai contoh yang di sini, nanti gunakan looping dibaca dari indeks paling terakhir gitu. Kita baca dari indeks paling terakhir terus di looping nanti. Nah, itu keywordnya ya untuk yang ini. Kalau yang ini adalah nomor 3. Nomor 3 ini berarti teman-teman carinya berdasarkan alamatnya. Jadi cek masing-masing alamat. Jadi cek alamat pertama, alamat kedua, alamat ketiga, ketika dia menemukan baru munculkan. Gitu. Jadi ada penggunaan looping, penggunaan kondisional, dan juga pointer. Dan yang terakhir ini simple ya sebenarnya. Ini cuma nyimpan ke array, habis itu ditampilkan gitu. Oke, sebelum memulai ada pertanyaan dulu. Sambil saya upload di Spot. Oke, udah saya upload ya, silakan boleh mulai langsung diskusi dengan timnya, dengan kelompoknya. Nanti setengah jam lagi saya lihat ya hasilnya. Udah nomor berapa aja yang bisa dikerjakan. Kita bahas.
Kita mau ngerjain mana dulu? Mending ngerjain bareng nggak sih? Pakai share. Nomor berapa dulu? 1 dari 1 kah? Satu. Oke. Oke, share. Tapi itu PSP itu malah nggak bisa dipakai. Kalau bisa nggak? Tolong. Nomor 1, 2, atau 3 dan 4? Boleh, Zaki.
Boleh di share screen. Rosi sama Zaki satu kelompok atau enggak? Beda Ibu, beda kelompok. Oh, di sini Rosi ya. Ya Bu, Zaki mau ini yang nomor 1 Bu. Besok. Ini enak ya, ngabuburit sambil ngoding. Maaf Bu, udah muncul share screen-nya Bu. Udah? Udah. Ya Bu, jadi pertama nginiin si variabelnya dulu Bu. Yang pertama itu kan soalnya tuh buatlah program menggunakan pointer untuk menampilkan umur Ani, Budi, dan Cinta dengan ketentuan sebagai berikut. Umur Ani adalah 14. Terus Budi lebih tua 2 tahun dari Ani. Dan Cinta berumur 2 kali umur Ani. Ya, jadi pertama Zaki ini dulu si variabelnya, yaitu umur Ani. Nah, terus Zaki bikin si pointernya buat yang namanya P umur untuk nyimpen si alamat dari si umur Ani. Nah, habis itu tinggal ditampilin sih, tinggal pakai si out. Umur Ani sama dengan, iya benar. Udah gitu, bintang dari ini, nampilin si pointernya. Habis itu nampilin si alamat Ani dengan nggak nyantumin si bintang lagi di si variabel ini. Nah, selanjutnya buat si umur Budi, itu karena di soalnya lebih tua 2 tahun, jadi Zaki langsung aja gitu ke si variabel si pointernya, nambahin 2. Terus nampilin lagi si alamat dari si Budinya, yaitu dengan ya sama sih kayak yang nampilin alamat Ani karena yang dipakainya itu aja. Terus umur Cinta, buat umur Cinta itu tinggal dikaliin 2 dari si pointernya, dan hasilnya tuh kayak gini Bu. Umur Ani 14, umur Budi 16, umur Cinta 28, dengan alamatnya semuanya sama. Kurang lebih begitu kan Bu yang tadi kata Ibu, cukup pakai satu pointer aja. Betul ya. Teman-teman, ini betul ya. Jadi Zaki dia mengolahnya hanya di bagian alamatnya aja. Jadi tidak membuat alamat baru nih. Gitu. Oke, bagus Zaki. Ini. Thank you Zaki. Terima kasih juga Bu. Sama-sama. Hilman, nanti saya minta nama-nama orang yang reason ya Hilman ya. Nanti kirim ke saya. Baik Bu. Oke, tadi ada Rosi ya. Silakan Rosi. Udah nomor berapa yang beres Rosi? Nomor 1, 2, sama 4 Bu. Oke, 1 udah, 2 ya. Itu 2 kita lihat ya. Syahrul boleh share screen? Siapa share screen? Oh, nomor 2 yang ngerjain si Syahrul Bu. Boleh, sok Syahrul. Mau nomor 2 dulu atau langsung ke bagian Rosi aja Bu? Kenapa? Kan Syahrul itu ngerjainnya yang nomor 2. Nah, Rosi itu nomor 4 Bu. Mau yang Syahrul dulu atau Rosi dulu? Nomor 2 dulu ya, biar berurut ya. Habis itu baru Rosi nomor 4. Ya, boleh Bu. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah? Boleh sambil dijelasin ya? Ya. Nah, di sini di awal tentunya ada include iStream, terus kemudian di inline-nya ada deklarasi string kata, kemudian di sini ada cout untuk meminta kata untuk meminta si usernya untuk masukkan, terus
ada cin untuk apa yang penginputan datanya langsung dimasukin ke kata, kemudian ada string kata terbalik. Kemudian di sini ada untuk perulangannya pakai void. Terus di sini ada string kata, kemudian ada string bintang kata terbalik. Nah, di sini kan untuk mendeklarasikan pointer si kata terbaliknya. Kemudian di sini ada perulangan ini sampai dengan panjang dari kata. Kemudian karena ingin terbalik, jadi dimulainya dari belakang, maka pakainya ini i lebih besar daripada 0 dan i dikurang-kurang. Kemudian di sini kata terbaliknya itu kata terbaliknya itu tambah sama dengan kata i. Nah, di sini setelah didapatkan, kan ini dideklarasikan void-nya tuh. Kemudian di cout, di sini kata terbalik. Kemudian kata terbalik yang udah didapetin dari si void-nya. Kemudian kalau misalnya di run, nanti minta penginputan, karena dari studi kasusnya itu Cibiru. Nah, nanti output-nya itu jadi terbalik gitu. Mungkin sekian Bu dari Syahrul. Oke, bagus ya. Ini konsepnya sama kayak yang tadi kuadrat juga ya, Syahrul. Ini di sini ada pakai for. Nah, cuman ini kan Syahrul ngirimnya di parameternya ngirim string kata sama ngirim pointer juga gitu. Kenapa nggak hanya pointer aja? Kan untuk string kata itu bisa ditunjuk dari value of dari si pointernya. Biar tidak kebanyakan parameter gitu maksudnya. Jadi bagaimana Bu? Jadi untuk di void yang balik kata itu bisa disederhanakan pakainya yang ini aja. Kita ngelempar si pointernya aja gitu, value pointernya aja 1. Nah, nanti kalau itu kan kamu untuk kata itu kamu ambil length-nya berapa ya? Iya. Maksudnya kan itu mau ambil length, itu kan bisa pakai ini aja, ditunjuk aja di si pointernya. Kan tadi ada address of sama value of kan. Nah, itu pakai yang value of aja gitu. Jadi nggak harus 2 parameternya, 1 aja gitu. Coba nanti dimodif lagi ya, Sarul. Iya, Bu. Siap. Oke. Tapi sudah benar ya untuk algoritmanya udah benar. Cuma lebih efektif aja. Ini nomor 4 Rosi. Sama-sama, Sarul. Oke, jadi untuk yang nomor 4 membuat array-nya dulu, array dari bulan ada 12 anggotanya. Kemudian membuat pointer dari bulan yang itu isinya adalah si array tadi. Kemudian setelah itu dibuat perulangan pakai for dari 0 sampai kurang dari 12 ya, supaya 12 kali pas gitu. Ya, yang kemudian jadi di sini di print dulu si si pointernya. Kemudian baru ditambah sama dengan 1. Jadi supaya yang Januari itu nggak kelewat. Gitu, Bu. Oke, ini cuma tinggal di for aja ya, Rosi ya berarti ya. Nah, jadi nanti yang for-nya itu, yang Syahrul tadi bisa pakai yang Rosi ini. Rosi kan juga ngirimnya hanya 1 parameter tuh. Dia ngirimnya hanya si pointer aja. Nah, kamu bisa jadi acuan ini teh untuk si for-nya gitu, Syahrul. Oke ya, jadi ini teman-teman yang nomor 4, ada pertanyaan nggak untuk yang nomor 2, 1, dan juga 4? Sebelum kita masuk yang terakhir, mungkin ada yang belum paham.
Bisa dipahami ya, teman-teman, dari penjelasan teman-temannya tadi. Sekarang yang nomor 3, ada yang udah beres? Ada yang sudah berhasil, yang nomor 3? Di Hydra sudah Bu, nomor 3. Cuman di Hydra nggak pakai visual code Bu. Kelompok Hydra sudah Bu. Oke, nggak apa-apa. Ditampilkan aja. Pakai ini Bu, pakai playground nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asalkan kelihatan aja codingannya. Oke. Sebentar. Nah, ini Bu. Oke, boleh sambil dijelasin, dibilang. Oke, jadi di sini ada include IOStream dan include string itu buat menyertakan file header IOStream dan string. Jadi untuk digunakan untuk operasi input output standar, sedangkan file header string digunakan untuk bekerja dengan tipe data string, Bu. Terus di sini ada fungsi main, itu buat titik masuk utama program C++. Jadi program akan memulai eksekusi dari fungsi main. Terus nah di sini ada std code ini untuk yang masukin sebuah kata tuh buat nampilin pesan ke layar untuk meminta pengguna untuk masukin sebuah kata. Terus di bawahnya ada yang std cin kata. Nah, itu buat nampilin pesan ke layar, meminta pengguna untuk masukin kata yang dicari gitu. Untuk masukin kata. Terus abis itu ada std cin huruf. Nah, itu buat nerima input dari pengguna untuk dimasukin ke dalam variabel huruf. Jadi buat nyari hurufnya ada apa enggak di katanya, Bu. Terus Udah ya? Udah sih. Mana coba di running? Misalnya nyari kata hujan gitu. Kita mau nyari huruf U. Maaf, bentar. Coba kalau misalnya hujan, kita nyari huruf J. Sudah Bu, udah bisa Bu. Huruf J ditemukan sebanyak 1 kali dalam kata. Oke. Bagus ya. Cuman di sini secara algoritmanya udah benar, tapi belum ada penggunaan pointer. Jadi kan kalau soalnya bilang gunakan pointer untuk menjadi counter kan. Tapi yang Hydra
konturnya bukan pakai pointer gitu. Jadi sebenarnya hanya butuh modifikasi dikit di floor-nya, konturnya pakai pointer. Jadi sih yang delay dari 17 sampai 21 sih yang harus dimodif. Jadi pakai itu ya. Oke, Bu. Oke, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang bingung dengan std .2.2 count ya. .2 cout gitu yang Didra buat. Itu kalau teman-teman udah pakai listing namespace std, itu nggak perlu lagi dipanggil std. Ya udah, terima kasih, Bu. Oke, thank you Didra dan teman-teman. Saya minta untuk mengumpulkan di spot ya hasil latihannya di hari ini. Latihan 1, 2, 3, dan 4. Itu dikumpulkan dalam satu .cpp aja. Nanti di komen ini untuk yang latihan 1, ini untuk latihan 2, ini untuk latihan 3 gitu. Jadi dalam satu file .cpp aja. Dikumpulkan oleh perwakilan kelompok. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Biar tidak keburu berbuka puasa kita di sini. Bu, punten. Mungkin saya ingin bertanya di luar materi, Bu, tentang pengumpulan tugas. Ya, Hilman. Iya, jadi kan sebelum sama Ibu Teh, sebelum sama Budian, itu kan belajarnya sama Pak Hendri. Nah, selama sama Pak Hendri itu pengumpulan tugasnya itu bingung Bu, kita bingung Bu. Jadi kan pas dikasih tugas, terus sama Bapak Teh belum diupload ke Spot. Oh, gitu. Tiba-tiba pas udah lama gitu ya Bu, saya sama teman tuh tiba-tiba lihat di Spot tuh udah diupload, tanggal pengumpulannya itu udah kadaluarsa, nggak bisa ngupload lagi di Spot. Jadi gimana Bu? Soalnya sebelumnya itu lumayan Bu buat penilaian ini, soalnya 2 tugas. Aja. Berarti teman-teman konfirmasi aja ke Pak Henry, bilang ya kayak cerita yang tadi, jadi untuk diperpanjang waktunya, diperpanjang waktu untuk penguploadan tugasnya gitu. Kalau yang saya udah saya upload di ini ya, di Spot gitu. Jadi di chat aja Hilman, Pak Henry ya. Oh iya Bu, siap Bu. Nanti di chat Pak Henry, maulah Pak Henry cuma nambahin deadline kan. Saya sih kalau saya nambahin takutnya kan itu bukan kuasa saya ya, biarpun saya bisa akses gitu. Dan Hilman harus konfirmasi dulu ke Pak Henry ya. Ya Bu. Oke, kalau yang latihan di hari ini udah saya upload di Spot, jadi silakan itu teman-teman dikumpulkan ya oleh perwakilan kelompok. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan semuanya dinyalain kameranya. Saya tidak bisa on cam. Kalau yang nggak bisa on cam, raise hand aja ya. Jadi saya tahu teman-teman ada di... Oke, ini berarti kalau yang nggak raise hand lagi AFK berarti ya.
Oke, keluarkan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa hari Senin kita kuis ya. Kalau masih ada yang bingung dengan pointer boleh ditanyakan ke saya, nanti kita diskusi gitu. Dan nanti saya tunggu ya Hilman untuk jadwalnya, diskusi dengan Yanuar sama kelas A juga. Jadi digabung A, B, dan C untuk ininya, kuisnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat berbuka puasa ya, setengah jam lagi. Terima kasih Bu. Saya